أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di kesempatan kita kali ini kita akan lanjutkan kajian tentang kitab Al-Jannah wa Nar, yaitu surga dan neraka, yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dan kita masuk sekarang ke dalam pembahasan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa atau keburukan-keburukan yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Dan kita masuk kepada hal yang ketiga tentang dosa, kejahatan atau keburukan yang ketiga, yaitu ta'atu ru'asa idolali wa zu'ama'il kufri fi ma qarrarahu min mabadi idolal wa khutwatil kufri, yaitu adalah ta'atu mentaati, mematuhi, mengikuti ru'asa, yaitu rais-rais, pemimpin-pemimpin, ad-dolal, yaitu yang berpegang kepada kesesatan, wa zu'ama, dan juga kepada pemuka-pemuka, tokoh-tokoh al-kufri, kufur. Jadi taat kepada pemimpin-pemimpin yang sesat, kepada pemuka-pemuka yang kufur, itu juga bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Fi ma qarrarahu, yaitu berupa mengakui, menjalankan, yaitu mimbambadi, dari prinsip-prinsip, dari dasar-dasar adolal, kesesatan, wa khutuwat, dan langkah-langkah atau juga cara-cara daripada kekufuran, allati, yang tasuddu, yang menghalang-halangi manusia, an dinillah, dari agama Allah, wa mutaba'atir mursalin, dan dalam mengikuti para rasul. Jadi kalau seandainya ada di antara umat ini, khususnya kaum muslimin, patuh kepada pemimpin-pemimpin yang berpegang kepada kesesatan, di mana pemimpin-pemimpin bisa jadi pemimpin agama, tokoh-tokoh agama, mereka itu masih berpegang kepada prinsip-prinsip, dasar-dasar sekuler, atau bahkan kepada prinsip-prinsip orang kafir, orang musyrik misalnya, atau bahkan prinsip-prinsip orang-orang komunis. Nah, kalau kita sebagai umat mengikuti mereka, mematuhi mereka di dalam menjalankan ajarannya, dalam menjalankan pemahaman, kita bisa jatuh ke dalam murka Allah nanti, dan kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi berhati-hatilah kita patuh kepada seseorang, berhati-hatilah kita ini taat kepada seseorang, karena taat kepada seseorang, kalau kita tidak teliti, kalau kita ceroboh, kalau kita tidak cermat di dalam menerima ajarannya, itu dapat menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan kelak di hari kiamat. Karena bisa jadi kita patuh, kita taat
kepada orang-orang yang salah, orang-orang yang keliru, yang akan menjerumuskan kita nauzubillah ke dalam neraka jahanam, aliyadzubillah. Ya, maka taat kepada para pemimpin, di mana pemimpin itu mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kekufuran, yaitu termasuk mengakui, diantaranya adalah mengakui prinsip-prinsip yang sesat, bahkan juga mengikuti langkah-langkah ya kekafiran, di mana hal itu dapat menghalang-halangi kita dari mengikut jalan Allah, dan juga menghalang-halangi kita dari mencontoh mengikuti Rasulullah SAW. Ya, ini adalah merupakan penyebab kejahatan, keburukan yang menyebabkan kita nauzubillah masuk ke dalam neraka. Ini sebagaimana di dalam ayat Al-Quran. Qala ta'ala fi haula. Qala telah berfirman ta'ala, Allah ta'ala, fi mengenai haula mereka. Jadi Allah sudah mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran, yaitu surat Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun falanudziqanna alladziina kafaru 'adzaban syadidan wa lanazziyanahum aswa'al ladzi kanu ya'malun dzalika jazaa'u a'da'illah an-nar lahum fiha darul khuldi jazaa'an bima kanu bi ayatina yajhadun. Artinya, wa qayyadna, dan kami telah tetapkan lahum bagi mereka, yaitu kurona, korin-korin, teman-teman penyerta, fazayyanu, lalu mereka menghiasi, lalu mereka memandang bagus, lalu mereka memandang indah bagi mereka, lalu kemudian teman-teman mereka itu, korin-korin mereka itu menjadikan mereka memandang indah ma baina aydihim, apa-apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka, wa haqqa 'alaihimul qaul, dan telah tetaplah bagi mereka perkataan, telah tetaplah bagi mereka yaitu keputusan ketetapan azab, fi umamin, pada umat-umat, qad khalat min qablihim, yang sungguh-sungguh telah berlalu sebelum mereka, minal jinni wal ins, dari golongan jin maupun dari golongan manusia, innahum kanu khasirin, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Ya, jadi hati-hati. Kita kalau memiliki korin, kita memiliki teman, ya, kemudian teman itu mengajak kita, ya, kemudian mengundang kita, membawa kita kepada perbuatan-perbuatan maksiat, kepada perbuatan-perbuatan sesat, kepada perbuatan-perbuatan yang dimana perbuatan itu mengajak kita kepada kekufuran, kemunafikan, dan seterusnya. Maka ketika kita mengikuti korin-korin kita, teman-teman kita, apalagi ya kalau itu adalah pemimpin, dimana kita biasanya atau pada umumnya kita akan ikut kepada pemimpin. Nah, nanti pemimpin kita itu mengajak kepada kita, ya, kepada kesesatan-kesesatan yang kita tidak menyadarinya. Ya, nah akhirnya jadilah kita aliyadzubillah termasuk orang-orang yang rugi. Wa qala alladziina kafaru, berkatalah orang-orang kafir itu, la tasma'u li hadzal Qur'an, janganlah kalian mendengarkan, janganlah kalian menyimak, janganlah kalian berusaha memahami Al-Quran ini, tetapi hendaklah kalian walghaw fihi, membuat hiruk pikuk, membuat keributan, ya, di dalamnya, la'allakum taghlibun, agar kalian memperoleh, agar kalian mendapatkan kemenangan, agar kalian dapat mengalahkan mereka. Ya, jadi cara orang-orang kafir kalau ingin mendapatkan kemenangan, ketika mereka ingin mengalahkan kaum muslimin, sederhana aja, jauhkan mereka dari Al-Quran. Jangan sampai mereka mau mendengarkan Al-Quran yang dijelaskan, yang ditafsirkan, yang diterangkan makna-maknanya kepada mereka. Makanya orang dibuat menjauh dari Al-Quran, disibukkan dengan kontes-kontes musik, kontes-kontes apapun, ya, sehingga mereka menjauh, menghindar dari Al-Quran. Dan buat hiruk pikuk, sibukkan mereka dengan berbagai macam berita, ya, sibukkan mereka dengan berbagai macam hal-hal yang menyenangkan, dengan permainan game misalnya,
hiruk pikukan mereka dengan hiburan-hiburan misalnya. Nah, ketika mereka sudah disibukkan ya dengan perkara-perkara dunia, ketika mereka sedang dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari hadis-hadis Nabi, nah dengan itulah mereka tidak akan memahami agama mereka. Giroh mereka, semangat mereka dalam mempertahankan agama mereka akan lemah. Ya, maka mereka akan mencari selamat di dunia ini ya dengan tidak mau memperjuangkan agamanya. Nah, di saat itulah ya kalian orang-orang kafir itu dapat mengalahkan ya orang-orang mukmin. Nah, orang-orang mukmin akan dikalahkan oleh orang-orang kafir. Nah, itulah caranya. Maka kita jangan terpedaya, jangan disibukkan dengan dunia kita, jangan disibukkan dengan tipu daya, rekayasa ya orang-orang kafir sehingga kita menjauh dari memahami Al-Quran. Kemudian lagi, fala nudiqanna alladziina kafaru, maka kami kelak akan merasakan kepada orang-orang yang kafir itu dengan azaban syadidan, dengan azab yang keras. Wala naziyanahum, dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan dengan yang lebih buruk alladzi kanu ya'malun, yang mereka telah kerjakan. Itulah balasan bagi musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka akan mendapatkan tempat yang kekal di dalam neraka itu sebagai balasan bima kanu bi ayatina yajhadun, karena mereka itu benci, karena mereka itu menghindar dari ayat-ayat kami. Nah, itu salah satu ayat yang menerangkan kepada kita bagaimana orang-orang kafir, bagaimana orang-orang yang sesat, bagaimana orang-orang yang mereka itu berpegang ya kepada kebatilan-kebatilan, ya di mana mereka berpegang kepada hal-hal ya yang dapat menjauhkan dari agama. Ya, mereka membawa umat Islam, mereka membawa umat ini kepada hal yang dapat menjauhkan dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Ya, sehingga banyak di antara kaum muslimin, bahkan ketika mereka sudah dewasa pun tidak mengerti apa-apa tentang Islam. Nah, di saat mereka tidak ada ghirah, tidak ada semangat dalam memperjuangkan agama Islam, maka di saat itulah ya orang-orang kafir akan mudah ya mengeluarkan mereka dari agama Islam ini, dan kita akan dengan mudah nanti dapat dikalahkan ya dengan ancaman, ya dengan menakut-nakuti ya kaum muslimin. Nah, itulah ya, makanya mengikuti orang-orang kafir itu, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh, bahkan banyak tokoh-tokoh agama sendiri, tokoh-tokoh agama Islam itu, kiai-kiainya misalnya, ya di mana mereka adalah menjadi corong dari ajaran-ajaran orang-orang musyrik, di mana mereka mengajak orang bukan untuk patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, bukan mengajak orang supaya ikut kepada Al-Quran dan hadis, tapi mengajak umat ini untuk mengikuti, bahkan mencontoh orang-orang kafir, orang-orang barat. Mereka juga mengajak umat ini supaya lebih menteladani, mengambil budaya-budaya, tradisi-tradisi yang dapat melemahkan kaum muslimin. Jadi kalau kita ini sudah sebagai seorang muslim, cobalah belajar Islam dengan benar. Belajar Islam itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengatakan juga dalam Al-Quran, ya dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara total. Bagaimana cara mengikuti Islam secara total? Ya disebutkan juga, wala tataibu khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena kita tidak mungkin ya dapat masuk ke dalam Islam ini secara menyeluruh kalau masih mengikuti jejak-jejak, langkah-langkah tipu daya syaitan. Ya, syaitan selalu mengajak kita kepada kekafiran, kepada kemusyrikan, kepada kedurhakaan, ya kepada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Ya, maka ya kalau kita betul-betul ya ingin memahami agama kita, kalau kita ingin benar-benar menjadi seorang muslim yang kafah, pelajarilah Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hadis-hadis Nabi SAW sebagai tafsir, sebagai penjelasan daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini bisa kita jumpai dalam kitab-kitab tafsir dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan juga dijelaskan oleh para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, tentang bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, bukan dengan pemikiran, bukan dengan pemahaman dia dari orang-orang sekarang,
di mana mereka menjauh dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah dalil pertama. Ya, jadi orang-orang yang menjauh dari Al-Quran itu Allah akan tetapkan, ya Allah akan letakkan, akan Allah bersamakan, ya mereka dengan korin-korin. Di mana korin-korin? Teman-teman mereka itu akan menjauhkan mereka, akan menghiasi amal-amal mereka, sehingga dengan itulah mereka merasa benar padahal mereka menjauh dari agama. Allah juga pernah mengatakan dalam ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, dalam surat 25 Allah mengatakan, wa yauma ya'adu az-zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Jadi untuk menegaskan tadi surat Fussilat di sini Allah mengatakan, wa yauma, dan pada hari di mana orang-orang zalim itu menggigit ala yadihi, kedua tangannya, yaitu menggigit jarinya, menunjukkan tanda penyesalan. Di mana yaqulu, dia mengatakan, orang zalim itu, orang kafir itu mengatakan, ya laitani, duhai kiranya aku dahulu ittakhadtu, mengambil ma'ar rasul, bersama-sama rasul, sabilan, jalan. Ya, duhai kiranya aku dahulu di dunia ini mengambil jalan bersama-sama rasul. Jadi ya, ini adalah bentuk penyesalan. Kenapa? Karena waktu hidup di dunia, ketika dia masih hidup bersama-sama Rasulullah, dia tidak mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kita akan nanti, nauzubillah, akan menyesal, ya, karena pada saat kita hidup di dunia ini tidak mau berada di atas jalan yang pernah dilalui, yang pernah dilewati oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Bahkan dia mengatakan lagi, ya wailata, duhai celakalah aku, laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai celakalah aku, kiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan sebagai kawan akrabku. Menyesal ya, kenapa menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatnya, ya, di mana teman itu mengajak dia kepada kesesatan, mengajak kepada kekufuran, ya, mengajak kepada kebatilan, mengajak kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah maupun Rasulullah SAW. Menyesal dia, ya, karena kawannya itu, ya, malah menjauhkan dia dari kebenaran, menjauhkan dia dari kajian-kajian yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, menjauhkan dia dari sunnah-sunnah Nabi SAW dan seterusnya. Maka penyesalan, dia mengatakan, celakalah aku, seandainya aku dahulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai khalilku, teman dekatku. Kenapa? Laqad adollani, karena sungguh-sungguh dia telah menyesatkan aku ani dzikir, dari Al-Quran, ba'da idh ja'ani, ketika Al-Quran itu datang kepadaku. Wa kana syaitonil insani khadula, karena memang sesungguhnya syaitan itu, ya, dia tidak peduli kepada manusia. Kemudian waqala Rasul, berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umatku, ya. Di sini Allah sudah mengatakan kepada Rasulullah dengan bentuk prediksi, ya. Katanya, wahai Rabbku, ya Allah, sesungguhnya kaumku ittakhadhu, telah menjadikan hadal Quran, Al-Quran ini, mahjuron, sesuatu yang dijauhi, sesuatu yang dihindari, ya. Jadi itulah banyak di antara umat Islam yang dimana mereka itu menjauh dan menghindar dari membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Ya, sudah terbukti sekarang. Ya, kita ini kalau diajak kepada hal-hal dunia yang menguntungkan dunia, cepat. Ya, kalau ada perlombaan, ya, ada perekrutan, ya, artis misalnya atau penyanyi, ya, banyak orang mendaftar, banyak orang berlomba-lomba. Ya, tapi mereka segan untuk mempelajari Al-Quran. Segan mereka membacanya, memahaminya, menghafalkannya, dan juga mengamalkannya. Maka apa yang dikatakan Allah, bahwasanya nanti umat Nabi, iya, mereka menjauh, hijrah, menghindar dari Al-Quran, terbukti. Nah, itu makanya jangan salah memilih kawan, ya, apalagi salah memilih guru, nanti salah mengambil pimpinan, salah mengambil ketua, ya. Dan Rasul juga mengatakan, ya, di dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu bersama agama kawannya. Falyandur ahadukum ila may yukhalil, hendaklah seseorang itu melihat, memperhatikan kepada siapa hendaknya dia berkawan. Jadi kalau dalam berkawan aja itu harus berhati-hati.
Tentu dalam hal ini pun kita mengambil guru kita, ya, di mana kita belajar agama kita juga harus lebih berhati-hati. Jangan sampai kita berguru ya agama kepada orang yang malah menjauhkan kita dari agama. Ya, di mana mereka hanya mengajak kepada kita untuk belajar agama, hanya membaca Al-Quran, tetapi dalam ajarannya ternyata menentang isi Al-Quran. Mereka tidak suka dengan yang namanya misalnya ya celana cingkrang, tidak suka dengan jenggot, tidak suka dengan cadar, tidak suka dengan poligami, tidak suka dengan ajaran-ajaran Islam yang lain. Ya, seakan-akan itu adalah merupakan budaya atau adat dari Arab, bukan dari Islam katanya. Padahal banyak dalil menjelaskan hal tersebut, banyak ayat, banyak hadis menjelaskan hal tersebut. Ya, nah itulah contoh. Ya, jadi dalam berteman saja kita, kata Nabi, fal yandur ahadukum ila ma yuhalil. Hendaklah seseorang itu memperhatikan kepada siapa hendaknya berkawan. Perhatikan tadi dalam surat 25. Bagaimana orang salah dalam mencari kawan, ya, maka kawan itu ya dapat menyesatkan dirinya, menjauhkan dirinya ya dari Allah dan juga dari Rasulullah SAW, menjauhkannya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Maka penyesalan itu seperti itu, belakangan datangnya. Ya, maka sekarang kita juga di dalam belajar, mengikuti kajian-kajian, jangan salah. Ya, karena apa? Nanti juga akan dijelaskan beberapa dari yang lain yang menjelaskan masalah ini. Ya, kita lanjutkan dulu. Wa indama, dan ketika yahil kufar finnar, jadi ketika orang-orang kafir itu ya masuk ke dalam neraka, yahillu, ya halal, bertempat di dalam neraka. Ya, ketika orang-orang kafir itu ditempatkan di dalam neraka, dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka, wa tuqallabu wujuhum fiha, dan dibolak-balikkan wajah mereka di dalamnya, yantadimuna, lalu mereka menyesal. Ya, wa tuqallabu, dan dibolak-balikkan wajah mereka fiha, di dalam neraka, yantadimuna, mereka menyesal. Kenapa? Li adami ta'atihim, ya karena mereka tidak taat ya kepada Allah wa rasulahu, dan rasulnya, wa ta'atuhum, dan ketaatan mereka adalah kepada sadah, sayyid, pemimpin agama mereka, ya al-kubara, lagi pemimpin dunia mereka. Jadi ketika ya orang-orang kafir itu, ketika orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul itu ditempatkan, dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka, ya, kemudian wajah mereka juga sudah dibolak-balikan dalam neraka, timbullah penyesalan dalam diri mereka, karena dahulu mereka tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Mereka malah taat ya kepada pemimpin agama dan pemimpin dunia mereka. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, ya, apa yang terjadi di sini di dalam Quran surat Al-Ahzab, ya, dalam surat 33, Allah Subhanahu wa taala sudah mengabadikannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Yaquluna, lalu mereka mengatakan di dalam neraka itu, ya laitana, duhai kiranya kami dahulu ata'na Allah, patuh kepada Allah, wa ata'na ar-rasula, dan kami juga dahulu patuh kepada Rasul. Jadi berandai-andai kalau seandainya dulu saya patuh kepada Allah dan Rasul. Jadi, kapan mereka mengatakan? Ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa di neraka dengan dibolak-balikkan wajah mereka, dibakar, ya seperti orang memanggang daging, seperti orang membakar sate, dibolak-balikan. Nah, di saat itulah timbul penyesalan. Dia mengatakan, duhai kiranya kami dahulu patuh kepada Allah dan juga patuh kepada Rasul. Bahkan mereka menambahkan, wa qalu, dan mereka mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami dahulu patuh kepada sayyid kami, kepada pemimpin agama kami, kepada kiai, kepada ustadz, ya, kepada habib, ya, kepada ajengan, iya, kepada syekh kami, wa kubar anak, dan juga kami taat kepada kabir kami, pemimpin dunia kami. Tetapi fa'adallu, mereka telah menyesatkan kami as-sabila, dari jalan yang lurus. Itu gara-gara mereka tidak taat kepada Allah Rasul, mereka lebih taat kepada manusia, maka manusia ini ya menyebabkan mereka tersesat dari jalan Allah.
Oleh karena itu ya Allah, atihim Rabbana wahai Rabb kami, berikanlah kepada mereka di'faini 2 kali lipat minal azab dari azab, wal anhum la'nan kabiran, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Jadi mereka hanya bisa berdoa, mereka hanya bisa meminta kepada Allah, karena mereka tidak mungkin bisa keluar dari neraka. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka dari azab Allah, maka mereka hanya memohon kepada Allah agar guru-guru mereka, agar pemimpin-pemimpin mereka yang menyesatkan mereka, yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka itu, ya ditambah azabnya 2 kali lipat. Tapi Allah mengatakan dalam ayat yang lain, likulin difun walakila, yang tiap-tiap mereka, orang yang menyesatkan dan orang yang disesatkan akan mendapatkan azab yang berlipat, tetapi mereka tidak tahu. Ya, nah itu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang patuh, taat ya kepada selain Allah Rasul itu bisa membawa dampak keburukan, bisa membawa kepada kejelekan. Ya, kalau ketaatan itu, kepatuhan itu senantiasa menyelisihi, senantiasa berseberangan, bertentangan, mendurhakai apa yang ada di dalam Al-Quran, firman Allah, atau apa yang ada dalam hadis, yaitu sabda-sabda Rasulullah SAW. Maka kita harus pandai, kita harus memahami agama, sehingga kita nanti bisa memfilter mana di antara ucapan mereka itu yang sesuai, yang cocok ya dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi atau firman Allah dan sabda Rasul, dan mana yang berseberangan. Harus kita bisa memfilternya. Kita harus bisa memilih-milih dan memilah-milah. Enggak semua apa yang dikatakan oleh pemimpin agama itu benar. Ya, karena Rasul juga pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, kata beliau, man da'a ila hudan falahu ajrun wa ujuru man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, wa man da'a ila dolalah fa alaihi ismun wa asamu man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Jadi barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, dalam riwayat yang lain, ayyuma da'in da'a ila hudan, dai manapun yang mengajak kepada petunjuk, maka dia diikuti atau tidak, dia akan mendapatkan pahala. Apalagi kalau ada yang mengikuti, dia juga akan mendapatkan pahala-pahala dari orang yang mengikutinya, tidak akan berkurang dari pahala-pahala orang-orang yang mengikuti sedikit pun. Kebalikannya, wa man da'a ila dolalah, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, atau dalam riwayat yang lain, ayyuma da'in da'a ila dolalah, dai manapun yang mengajak kepada kesesatan, ya fa'alahi ismun, maka dia akan mendapatkan dosa. Baik diikuti atau tidak diikuti, dia akan mendapatkan dosa. Apalagi kalau diikuti, dan juga dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak akan berkurang dari dosa-dosa mereka itu sedikit. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini yang menjelaskan bahwa da'i itu ada yang ilah hudan, da'i itu ada yang ilah dolalah. Ya, ada yang mengajak kepada petunjuk, ada yang mengajak kepada kesesatan. Jadi tidak semua da'i itu mengajak kepada petunjuk. Ya, kita bisa mengenal ciri-cirinya, tanda-tandanya adalah dengan dasar, ya, dengan dalil, dengan hujah argumennya. Kalau argumennya selalu kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti insya Allah satu di antara ya apa yang diserukan itu adalah benar. Kalau mereka itu lebih mengutamakan akidah tauhid, kalau mereka senantiasa mengajak orang beribadah kepada Allah dengan bimbingan wahyu, dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, berarti ini juga ada dai yang sahih, yang benar insya Allah. Tapi kalau ada dai mengajak orang hanya mengajak orang pada Islam, tapi tidak pernah ia menunjukkan dalil-dalilnya, ya bahkan mengajak orang untuk fanatik, ya untuk taklid, untuk memuliakan ini, memuliakan itu, mengamalkan ini, mengamalkan itu tanpa dalil, maka boleh jadi dai yang mengajak kepada kesesatan. Ya, ajakannya kepada agama, tetapi tidak pakai dalil. Ya, dia mengajak kepada agama, tapi tidak fokus kepada beribadah kepada Allah, tidak mempedulikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itulah dai yang mengajak kepada kesesatan. Ya, jadi Rasulullah sendiri sudah menyebutkan ada 2 dai. Juga dalam hadis yang lain juga Rasul mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Ya, jadi di antara sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku cemaskan dari apa yang aku khawatirkan atas umatku adalah al-a'immah, imam-imam yang menyesatkan. Ya, bukan sekedar sesat, tapi di sini al-mudillin, menyesatkan, karena dia mengajak orang lain untuk seperti dia. Dia mengajak umatnya, dia mengajak kaum muslimin
untuk sesat seperti dirinya. Nah, itu yang Nabi khawatirkan. Karena imam-imam itu ucapannya lebih didengar daripada orang biasa. Ya, seorang kiai, seorang ustadz, omongannya itu akan lebih didengar daripada seorang tukang beca misalnya, daripada seorang pedagang. Tapi sayangnya pemimpin-pemimpin agama ini, ya tokoh-tokoh agama ini, ustadz atau kiai ini, ya ketika berbicara masalah agama, ya tidak pernah menjelaskan dasarnya, tidak pernah menerangkan dalil-dalilnya. Maka itulah yang lebih khawatirkan atas umatnya. Dan sekarang sudah banyak terjadi. Berapa banyak orang-orang yang tanpa memahami dasar agama yang baik, tidak memahami Al-Quran hadis, tidak memahami bahasa Arab, dia berani nekat berdakwah, mengajak orang untuk melakukan ini, melakukan itu. Ya bahkan dibumbui, ya dihiasi dengan kelucuan-kelucuan sehingga orang tertawa. Ya dihiasi dengan pengalaman-pengalaman hidupnya, ya bukan dengan dalil-dalil. Nah, orang terpikat dengan gaya bicaranya. Oh ya, orang terpengaruh ya dengan sejarah hidupnya. Nah, bukan dengan apa yang diajarkan yang berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, ya di dalam banyak riwayat yang lain, ya Rasul mengatakan juga, la taqumu sa'ah hatta yultamasul ilmu indal asghir. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat. La taqumu sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat sehingga apa? Yultamasal ilmu, sehingga ilmu itu dituntut, dicari. Ya, indal asghir, dari orang-orang yang kecil. Yaitu kecil, ya, bukan kecil fisiknya, tapi kecil agamanya, pemahamannya. Nah, kemudian al-asghir dipahami ya oleh para ulama sebagai ahlul bidah, ya, atau ahlul ahwa, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu atau orang-orang yang menyebarkan ajaran bid'ah. Itulah yang dikatakan dengan al-asghir. Nah, hari kiamat tidak akan terjadi sampai nanti ilmu agama itu dituntut, dipelajari dari orang-orang asghir tadi. Alhamdulillah. Dan terjadi sekarang banyak orang nuntut ilmu kepada orang-orang yang sebetulnya bukan bidangnya dia mengajar agama. Ya, karena dasar-dasar agama aja dia nggak punya. Bagaimana yang lebih daripada itu? Ya, maka sebab itu sebagai seorang muslim kita harus berhati-hati ya dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tapi kalau kita salah mengikuti, ya kita salah belajar, lalu kita taat kepada mereka dengan ketaatan yang tidak benar, ya maka ketaatan kita, kepatuhan kita, ya kepada tokoh-tokoh tadi, baik tokoh-tokoh agama ataupun tokoh-tokoh dunia, kepada pemimpin-pemimpin agama atau pemimpin-pemimpin dunia ini dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabaral ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri, barok dari orang-orang yang mengikuti, dan karena mereka melihat siksaan dan terputuslah hubungan sebab di antara mereka. Nah, jadi di hari kiamat nanti orang-orang yang diikuti, siapa orang yang diikuti? Ya pemimpin. Yang dinamakan orang diikuti bukan orang bawahan, tapi orang atasan, bos-bos, pemimpin-pemimpin, ya majikan-majikan. Itu pertama, itu pemimpin dunia. Begitu juga yang diikuti siapa? Ya kiai-kiai, ustadz-ustadz, ajengan-ajengan, habib-habib, itu adalah orang-orang yang mereka itu uttubi'u, yang diikuti. Nah, nanti orang-orang yang diikuti ini pada hari kiamat akan berlepas diri dari para pengikutnya, dari murid-muridnya, dari jamaah pengajian dan seterusnya. Begitu juga bos-bos, majikan-majikan berlepas diri dari anak buahnya. Ya, kenapa? Karena nanti mereka melihat azab, mereka melihat siksaan, dan pada saat itulah terputus hubungan berbagai macam sebab. Hubungan antara guru dengan murid putus. Karena setiap orang nanti akan diminta pertanggungjawaban, ya sesuai dengan apa yang diamalkan. Kemudian wa qala alladziina taba'u, berkatalah orang-orang yang mengikuti. Jadi para pengikut mengatakan, ya di hari kiamat nanti, ya murid-murid, jamaah-jamaah pengajian, ya atau simpatisan, ya mereka berkata,
lau anna lana karatan, kalau seandainya kami dapat kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum, niscaya kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka telah berlepas diri dari kami. Ya, jadi kalau seandainya dibolehkan, ya maka mereka ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Agar mereka itu berlepas diri dari orang-orang yang mereka ikuti, sebagaimana ya orang-orang yang mereka ikuti itu di akhirat nanti berlepas diri dari mereka. Ya. Jadi kalau mau berlepas diri sekarang, kita tidak boleh mengkultuskan, tidak boleh fanatik, tidak boleh taklid kepada dari sekarang. Nanti di hari kiamat gak ada gunanya kita berlepas diri. Ya, yang berlepas diri pertama-tama adalah orang-orang yang kita ikuti. Ya, adalah guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Mereka berlepas diri dari kita. Apalagi kalau mereka selama ini, ya tanpa mereka sadari, mereka sebetulnya mengajak kita kepada kesesatan, mengajak kita menjauh dari ayat Quran, menjauh daripada sunnah-sunnah Nabi. Nah, nanti mereka adalah orang-orang yang pertama-tama berlepas diri dari kita. Kemudian, ya kata Allah SWT, kadzalika yurihimullah amalahum, demikianlah Allah telah memperlihatkan amal-amal mereka hasarat sebagai bahan penyesalan alaihim bagi mereka, wa mahum bi kharijina minan nar, dan mereka sekali-kali tidak akan dapat keluar dari neraka. Aduh. Jadi orang yang mengikuti dan orang-orang yang diikuti, ya mereka tidak akan dapat keluar dari neraka. Adapun orang-orang yang selama ini menjadi pengikut, mereka yang menjadi simpatisan, mereka yang menjadi jamaah dari kiai tertentu, ya mereka menyesal. Makanya kalau dibolehkan mereka ingin kembali ke dunia, lalu mereka di dunia inilah berlepas diri. Ya, tapi semua itu nggak ada gunanya. Ya, tidak ada faidahnya. Nah, makanya ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Quran adalah merupakan menunjukkan kepada kita bahwa kita ini tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh gulu kepada seseorang. Ya, Rasul pernah mengatakan juga, iyyakum wal ghulu fiddin fa inna ma halaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Waspadalah kalian terhadap sikap berlebih-lebihan dalam agama, termasuk sifat gulu kita kepada seseorang. Karena binasanya, hancurnya orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka gulu dalam agama, karena sikap berlebih-lebihan. Jika kalau sudah berlebih-lebihan, apa yang dilakukan oleh orang yang dimuliakannya itu, orang yang difanatikan itu, orang yang ditaklidkan itu semuanya benar, walaupun banyak yang salah. Adapun orang-orang yang berbeda pandangan dengan gurunya, dengan kiainya, dengan ustadznya, dengan habibah, semuanya salah, walaupun ada benarnya. Seperti itu. Itu guru itu begitu. Karena semua apa namanya yang ada dalam pandangan dia terhadap gurunya, terhadap kiainya itu benar, walaupun banyak salahnya. Sedangkan pandangan dia kepada selain gurunya, kepada selain kiainya, selain ustadznya, selain habibnya, itu pasti salah semua, batil semua, walaupun ya banyak yang benar. Seperti itu orang kalau sudah gulu. Ya, makanya Nabi kata, iyyakum wal gulu, waspadalah kalian terhadap gulu. Rasulullah tidak ingin orang-orang gulu pada dia. Ya, Rasul juga pernah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa inna ma ana abdun fakulu abdullah ya wa rasul. Ya, janganlah kalian itrok, janganlah kalian berlebih-lebihan, janganlah kalian mengkultuskan, janganlah kalian mendewa-dewakan saya, kata Nabi. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah mengkultuskan, melebih-lebihkan Isa putra Maryam. Aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah aku ini adalah hamba Allah dan utusannya. Bayangkan Rasulullah melarang orang bersifat itrok, dia bersifat berlebih-lebihan kepada dirinya. Dan banyak contoh dari ya, suatu saat akan ada penjelasannya bagaimana Rasulullah itu melarang orang itu bersikap berlebih-lebihan kepada beliau. Nah, sekarang kenapa kita dengan guru-guru kita, dengan ustadz-ustadz kita, ya sangat berlebih-lebihan, sehingga kita tidak terima kalau ustadz kita disalahkan, kita tidak terima kiai kita itu katakanlah disalahkan perkataan atau ucapan atau perbuatannya, coba. Ya. Dan kita hanya mencari, kita hanya menilai kesalahan ya orang di luar guru kita. Semua orang yang yang bukan guru kita, bukan ustadz kita itu salah. Nah, itulah orang kalau sudah gulu dalam agama atau itra, yaitu berlebih-lebihan dalam agama. Ya, maka nanti yang ada hanyalah penyesalan. Ya, karena kita nanti ya menyesal kenapa kita selama ini mengikutinya dan tidak mau berlepas diri. Maka kalau dibolehkan, ya mereka akan kembali ke dunia untuk berlepas diri. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Shad, ya. Allah mengatakan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hada fawju muqtahimum ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Qalu bala antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar. Qalu rabbana man qaddama lana hada fazidhu adzaban di'fan finnar. Mereka mengatakan, ya, hada ini adalah fauzun, ya, golongan yang muktahimun, yang berdesak-desakan ma'akum bersama kalian. La marhaban, tidak ada ucapan selamat datang kepada mereka, sesungguhnya mereka itu masuk ke dalam neraka. Lalu mereka mengatakan, bahkan kalian sebetulnya yang tidak mendapatkan ucapan selamat datang, karena kalianlah yang telah menjerumuskan kami ke dalam neraka ini, maka neraka ada seburuk-buruk tempat kembali. Kalau lalu mereka mengatakan, ini kita ambil, wahai Rabb kami, man qaddama lana hada, wahai Rabb kami, siapapun orang yang telah menjerumuskan kami, siapapun orang yang telah menggelincirkan kami ke dalam siksaan ini, fazidhu adzaban di'fan, maka tambahkanlah kepadanya azab yang berlipat finnar, di dalam neraka. Itu mereka hanya bisa meminta, hanya bisa memohon kepada Allah agar siapapun orang yang telah menjerumuskan, yang telah menggelincirkan, memasukkan mereka ke dalam neraka, maka orang-orang ini minta supaya diberikan azab yang berlipat, al-iyadzubillah. Nah, tapi itu semua nggak ada gunanya, ya, nggak ada manfaatnya, ya. Apa yang diinginkan, apa yang diminta mereka, ya, itulah, ya, makanya kita, ya, dalam hal ini, ya, harus, ya, katakanlah, berhati-hati, harus teliti, harus cermat kepada siapa hendaknya kita ikut, kepada siapa hendaknya kita patuh. Karena kepatuhan itu hanyalah patuh kepada Allah, ya, kepada Rasul, yaitu taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Begitu juga dalam ayat yang lain, ya, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Orang-orang kafir berkata, wahai Rabb kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan orang yang telah menyesatkan kami dari golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya itu di bawah telapak kaki kami, dan supaya kedua-duanya termasuk orang-orang yang hina. Hanya bila itu, ya, tunjukkan dulu, ya, orang-orang yang menyesatkan dari golongan jin. Siapa yang suka membisik-bisikan, menimbulkan taswis kepada saya, sehingga saya tidak melaksanakan perintah ini, perintah itu, sehingga saya ini melakukan perbuatan ini, perbuatan itu yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Ya Allah, tunjukkan kepada kami golongan jin itu. Ya Allah, tunjukkan pula ustadz-ustadz kami, guru-guru kami, teman-teman kami yang selama hidup di dunia telah berhasil menyesatkan kami, sehingga kami tergelincir ke dalam azab neraka ini. Kami hendak jadikan dua golongan orang yang menyesatkan itu berada di bawah telapak kaki, lalu jadilah dia sebagai orang yang hina. Jadi hanya itu, ya. Makanya dalam ayat-ayat seperti ini dan juga masih banyak ayat-ayat yang lain, kita harus berhati-hati, jangan sampai mau disesatkan oleh orang. Nah, makanya kalau kita ingin tidak mudah disesatkan, atau kita termasuk orang-orang yang terpelihara dari kesesatan, jangan menjauh, ya, dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi. Karena Nabi juga berpesan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Kitaballah wa sunnati nabihi wa la yatafarraqa hatta yarida 'alayyal haud. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal, yang jika kalian berpegang teguh kepada kedua hal ini, kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah, ya, atau dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kedua-duanya itu tidak boleh tinggalkan sampai nanti keduanya itu datang kepada saya di telaga, yaitu sampai hari kiamat. Ya, jadi kalau kita ingin terjaga, terpelihara dari kesesatan, maka pada saat kita belajarlah sama guru, sama ustadz, sama kiai yang mengajarkan kepada kita ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang sahih sesuai dengan pemahaman, ya, kaum salafus saleh terdahulu. Ya, jangan lepas dari pemahaman Al-Quran dan hadis. Begitupun kita kalau tidak ingin mengajarkan kesesatan, karena ketika kita ingin mulai berdakwah, jangan lepas dari mengajarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Karena jaminan, ya, kita ini tidak akan sesat kalau selama ini kita berpegang teguh, ya, dengan Al-Quran dan hadis di dalam agama kita. Ya, adapun kalau kita nanti, ya, mengikuti seseorang yang jelas bertentangan, ya, dengan Al-Quran hadis,
bertentangan dengan kebenaran, ya maka boleh jadi aliyadzubillah kita akan dimasukkan ke dalam neraka karena keburukan, kejahatan, dosa yang besar yang menyebabkan pelakunya itu bisa masuk dalam neraka adalah ketika mereka taat, ketika mereka patuh, ketika mereka ikut kepada pemimpin-pemimpin agama ataupun pemimpin-pemimpin dunia mereka yang sesat, dan lagi pula menyesatkan, yang kufur dan mengajak kepada kekufuran, yang berpegang kepada kebatilan dan mengajak kita juga ya untuk melakukan kebatilan-kebatilan. Ya mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini, terutama bagi kita penuntut ilmu, khususnya untuk anak-anak saya, menantu saya, dan keluarga besar saya, dan semua jamaah pengajian saya, hendaklah berhati-hati ya di dalam menuntut ilmu. Ya waspadalah, teliti dan cermat dari mana hendaknya kita mengambil ilmu supaya kita tidak terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan dalam menuntut ilmu yang akan menyebabkan kita aliyadzubillah masuk ke dalam neraka. Ya mudah-mudahan bisa berfaedah. Ya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf ya, dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل